Hai teman-teman, Raditya Dika di sini. Senang sekali bisa berbagi sesuatu yang sangat menarik dengan kalian hari ini. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat keren. Namanya Wokwi. Kedengarannya lucu kan? Seperti Wokwi. Tapi jangan salah, ini bukan alat masak. Tapi percayalah, ini bukan untuk memasak. Wokwi adalah alat yang sangat berguna untuk para penggemar elektronik. Ini untuk membuat proyek elektronik yang luar biasa. Jadi apa itu Wokwi? Wokwi adalah platform simulasi elektronik yang memungkinkan kamu untuk merancang dan menguji sirkuit tanpa perlu perangkat keras fisik. Wokwi itu seperti taman bermain untuk elektronik di komputer kamu. Kamu bisa mencoba berbagai komponen dan melihat bagaimana mereka bekerja bersama. Kamu bisa membangun sirkuit, memprogram microcontroller, dan melihat cara kerjanya. Semua ini bisa dilakukan dengan mudah dan aman. Semuanya tanpa membuat jari kamu terbakar atau merusak apapun. Tidak ada risiko kesalahan yang mahal atau cedera. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan Wokwi untuk membuat pengontrol suhu. Ini adalah proyek yang sangat berguna dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menggunakan sesuatu yang disebut sensor DHT22 untuk mengukur suhu. Sensor ini sangat akurat dan mudah digunakan. Kemudian, kita akan menggunakannya untuk mengontrol relay 5 volt. Relay ini akan bertindak sebagai saklar yang bisa menghidupkan atau mematikan perangkat berdasarkan suhu. Di akhir tutorial ini, kamu akan dapat membuat sirkuit yang dapat menghidupkan dan mematikan sesuatu berdasarkan suhu. Bayangkan betapa bergunanya ini untuk proyek rumah pintar. Ini seperti sihir, tetapi dengan sains. Kamu akan merasa seperti seorang penyihir teknologi. Jadi, mari kita mulai proyek keren ini. Siapkan komputer kamu, dan mari kita mulai petualangan elektronik kita dengan Wokwi. Oke, sebelum kita masuk ke proyeknya, mari kita bahas tentang tokoh utama kita. Pertama, kita punya DHT22. Ini bukan robot dari Star Wars. Ini adalah sensor yang dapat mengukur suhu dan kelembapan. Cukup rapi ya. DHT22 itu seperti stasiun cuaca mini. Ia dapat memberitahu kita seberapa panas atau dinginnya, dan berapa banyak kelembapan di udara. Dalam proyek kita akan menggunakannya untuk mengukur suhu. Selanjutnya, kita memiliki bintang kita yang lain, relay 5 volt. Sekarang, relay itu seperti saklar, tetapi lebih keren. Ia dapat menghidupkan dan mematikan sesuatu tanpa kamu harus menekan apapun. Dalam kasus kita, ia akan menghidupkan atau mematikan sesuatu berdasarkan suhu yang diukur oleh DHT22. Keren kan? Sekarang kita tahu komponen kita, mari siapkan Wokwi. Pertama, buka browser web kamu. Browser apapun bisa, meskipun setua lelucon saya. Kunjungi wokwi.com. Kamu akan melihat halaman yang tampak seperti kanvas kosong, siap untuk mahakarya kita. Di sisi kiri layar, kamu akan melihat banyak komponen. Ini seperti toko permen, tetapi untuk elektronik. Cari Arduino Uno. Klik dan seret ke area utama. Boom, kamu baru saja menempatkan komponen pertama kamu. Merasa seperti seorang profesional? Selanjutnya, kita perlu menambahkan sensor DHT22 kita. Cari DHT22 di daftar komponen dan seret ke ruang kerja. Tempatkan di dekat Arduino. Jangan khawatir tentang menghubungkannya dulu. Kita akan melakukannya di langkah berikutnya. Terakhir, temukan relay di daftar komponen. Seret juga ke ruang kerja. Baiklah, sekarang tibalah bagian yang menyenangkan, menghubungkan komponen kita. Pertama, mari kita hubungkan sensor DHT22 ke Arduino. Dalam kehidupan nyata, ini akan melibatkan kabel dan mungkin beberapa frustrasi. Tetapi di Wokwi semudah menggambar garis. DHT22 memiliki 3 pin yang perlu kita hubungkan, VCC, data, dan GND. VCC untuk daya, data untuk data, dan GND untuk ground. Mari kita mulai dengan VCC. Klik pada pin VCC DHT22 dan tarik garis ke pin 5 volt pada Arduino. Untuk pin data, hubungkan ke pin digital 2 pada Arduino. Terakhir, hubungkan pin GND ke pin GND manapun pada Arduino. Sekarang DHT22 kamu terhubung dan siap untuk merasakan. Bagian 5. Menambahkan relay 5 volt ke sirkuit. Sekarang DHT22 kita dengan senang hati mengobrol dengan Arduino. Saatnya untuk membawa relay. Ingat, relay adalah kepala pelayan robot kecil kita yang akan menghidupkan dan mematikan sesuatu. Mari kita hubungkan. Relay memiliki 3 pin penting, VCC, GND, dan EN. VCC dan GND untuk daya, sama seperti DHT22. EN adalah pin control, ini adalah cara Arduino memberitahu relay kapan harus hidup atau mati. Pertama, hubungkan pin VCC relay ke pin 5 volt pada Arduino.
Kemudian, hubungkan pin GND ke pin GND yang tersedia di Arduino. Untuk pin IN, mari kita hubungkan ke pin digital 3 pada Arduino. Ini adalah pin yang akan kita gunakan dalam kode kita untuk mengontrol relay. Bagian 6, memprogram Arduino di Walkway. Oke, kita sudah menyiapkan sirkuit kita. Sekarang saatnya untuk keajaiban yang sebenarnya, pemrograman. Jangan khawatir, itu tidak seseram kedengarannya. Di Walkway, kamu akan melihat editor kode di sisi kanan layar. Disinilah kita akan menulis program kita. Pertama, kita perlu menyertakan pustaka untuk sensor 22 kita. Di bagian atas kode, ketik include DHT, define DHT pin 2, define DHT IP DHT 22 DHT pin. Wait, DHT Arduino choose Gerarabet dictate data space. Selanjutnya, madamkan siapkan peta, const int relay pin gular 3. Bagian 7. Menguji dan memecahkan masalah pengaturan. Sekarang kita telah menyiapkan kode kita, saatnya membuatnya melakukan sesuatu yang keren. Kita akan menguji apakah semuanya berjalan sesuai rencana, dan memecahkan masalah jika ada yang tidak berfungsi. Dalam fungsi loop, kita akan membaca suhu dari sensor DST22, dan memutuskan apakah akan mengaktifkan relay berdasarkan suhu tersebut. Begini caranya, void loop, float the DHT.read temperature, if isNAND temperature, serial.println, gagal membaca dari sensor DHT, return, serial.print, suhu, serial print temperature, println degree C, if temperature 25, digital write relay pin high, serial.print a relay active else, digital write relay pin low, serial print relay non-active, delay 2 detik. Kode ini memeriksa suhu setiap 2 detik. Jika suhu di atas 25 derajat Celcius, ia akan mengaktifkan relay. Jika suhu di bawah 25 derajat, ia akan mematikannya. Ini adalah cara yang bagus untuk mengontrol perangkat berdasarkan kondisi lingkungan. Untuk menguji pengaturan kita, klik tombol jalankan di Walkway. Kamu akan melihat pembacaan suhu di monitor serial. Ini memungkinkan kita untuk memverifikasi bahwa sensor bekerja dengan benar, dan bahwa kode kita berfungsi seperti yang diharapkan. Coba ubah suhu di pengaturan DHT22. Kamu dapat melakukannya dengan mengklik DHT22 di Walkway. Perhatikan bagaimana relay merespons. Ini adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa sistem kita merespons perubahan suhu dengan benar. Jika ada yang tidak berfungsi, jangan panik. Periksa koneksi kamu, pastikan kode kamu benar, dan coba lagi. Debugging adalah bagian dari kesenangan. Ingat, setiap masalah yang kamu pecahkan membuatmu lebih dekat dengan proyek yang berfungsi sempurna. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu menemui jalan buntu. Ada banyak sumber daya dan komunitas yang siap membantu. Bagian 8, aplikasi praktis dan kesimpulan. Selamat, kamu baru saja membangun sistem relay yang dikontrol suhu menggunakan Walkway. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan membuka banyak kemungkinan baru. Tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan ini dalam kehidupan nyata? Kemungkinannya tidak terbatas. Dari rumah pintar hingga proyek DIY, sistem ini bisa menjadi bagian penting dari banyak aplikasi. Kamu dapat menggunakan pengaturan ini untuk mengontrol kipas angin atau AC, menyalakannya saat cuaca terlalu panas. Bayangkan kenyamanan yang bisa kamu dapatkan dengan otomatisasi ini. Atau mungkin kamu dapat menggunakannya untuk mengontrol pemanas, menyalakannya saat cuaca terlalu dingin. Ini bisa sangat berguna di musim dingin untuk menjaga rumah tetap hangat. Jika kamu suka berkebun, kamu dapat menggunakannya untuk mengontrol sistem penyiraman berdasarkan suhu dan kelembapan. Ini akan memastikan tanaman kamu mendapatkan jumlah air yang tepat. Untuk yang lebih berani, kamu bahkan dapat menggunakan ini untuk membuat habitat hewan peliharaan yang dikontrol suhu. Ini sangat penting untuk hewan yang membutuhkan kondisi lingkungan yang spesifik. Bayangkan terarium kadal yang menjaga suhu sempurna secara otomatis. Ini akan membuat hewan peliharaan kamu lebih sehat dan bahagia. Pastikan saja kadal peliharaan kamu tidak belajar meretas sistem untuk lampu panas tanpa akhir. Ini adalah contoh bagaimana teknologi bisa membuat hidup lebih mudah dan menyenangkan. Bagian terbaik tentang mempelajari ini di Walkway adalah kamu dapat bereksperimen dengan aman. Kamu bisa mencoba berbagai konfigurasi tanpa takut merusak komponen. Tidak ada risiko komponen yang digoreng atau membakar apapun. Ini memberikan kebebasan untuk belajar dan berinovasi tanpa batasan. Jadi, begitulah. Kamu telah belajar tentang Walkway, sensor DHT22, dan relay.
Ini adalah alat yang kuat yang bisa digunakan dalam berbagai proyek. Kamu telah membangun sirkuit dan memprogramnya. Selamat berkreasi semuanya. Teruslah bereksperimen dan lihat sejauh mana kreativitas kamu bisa membawa kamu.